مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para bapak, para jemaah, talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah selalu kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan anugerahnya. Alhamdulillah, sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan nikmat pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, iman sehat, serta nikmat kesempatan. Kemudian alhamdulillah pada malam hari ini kita masih melanjutkan aktivitas kegiatan kita seperti biasa. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam tentunya tidak lupa mari selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua ini termasuk daripada umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para jamaah talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan tentang bagaimana kita berusaha untuk mujahadatul nafs, berusaha untuk melawan atau memerangi atau meminimalisir dari dorongan-dorongan nafsu syaitaniyah atau nafsu yang ada di dalam diri kita. Di antaranya lagi yaitu dengan walzam as-sunnah, dengan kita memperbanyak dia. Jadi salah satu cara untuk melawan hawa nafsu kita adalah dengan kita melazimi atau memperbanyak dia. Bahkan kalau kita melihat cerita-cerita para sahabat, di antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau setiap melakukan aktivitas atau setiap harinya di mulutnya ini selalu, kalau bahasa kitanya mau batu, bawa batu ke orang dimasukin ke mulut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar mampu mengerem lisannya agar tidak banyak berbicara. Karena banyak berbicara ini banyak madaratnya. Ya. Jadi dikatakan walazam as-sunnah, lazimilah oleh, rutinilah oleh, jadikanlah olehmu banyak diam illa li daruratin syar'iyyatin, kecuali kita berbicara karena ada darurat syariah. Kalau udah bahasa darurat kan sesuatu yang mau tidak mau untuk kita lakukan. Karena darurat ini darurat yang memang syariat mengizinkan. Inilah para guru kita, para ulama-ulama kita
tidaklah mereka berbicara kecuali karena memang dorongan darurat syariat. Tidak mengubah setiap lisan yang keluar dari ucapan. Bahkan Allah katakan wala taqfu ma laysa bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad, bahwa janganlah engkau berbicara yang engkau tidak mengetahui dasar ilmunya. Di era modern seperti sekarang ini, kita sekolah jauh ya, tongkrongan kopi yang dibahas politik ya, tongkrongan apapun yang dibahas seolah-olah mereka pakar dan mampu dalam permasalahan tersebut. Sudah hal yang lumrah ya, bahas sesuatu yang padahal dia sendiri ya tidak mengetahui dasar dari ilmunya. Nah, ini sudah memprihatinkan. Maka kita kembali kepada tuntunan para ulama kita, jangan banyak berbicara kecuali karena darurat syariat. Karena setiap kata yang keluar dari lisan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa ribu kata yang telah kita keluarkan setiap harinya, maka di situ akan menjadi beban timbangan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan man a'ana ala ma'siyatin walau bisidri kalimatin kana syarikan lahu. Siapa orang yang membantu yang lainnya di dalam kemaksiatan walaupun hanya dengan separuh kalimat, maka orang tersebut termasuk orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Maksudnya mendapatkan dosa seperti halnya orang yang melakukan maksiat. Dia membantu kemaksiatan walau hanya dengan satu kata. Maka penting bagi kita, apalagi kita seorang yang memiliki jabatan misalnya, karena setiap perintah yang terlontar dari lisan kita, ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi janganlah kita berbicara kecuali yang pertama karena darurat syariat menuntut kita untuk berbicara. Contohnya apa? Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tujuannya apa? Untuk menyebarkan kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan berusaha bersama-sama untuk mencegah kemungkaran. Jadi gunakan lisan untuk berdakwah ila Allah, mengajak orang menuju Allah, dan berusaha untuk menghindari orang dari melakukan perbuatan maksiat. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka yang berwasiat pada kebenaran, berarti menggunakan lisannya untuk mengajak orang pada kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, berarti mengajak orang pada kesabaran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ay yaslima wal yalzam as-sunnah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang kepengen dirinya selamat, baik hartanya, dirinya, keluarganya, lingkungannya, wal yalzam, maka lazimilah yang namanya banyak diam. Makanya ada istilah as-sukutu salamah, diam itu selamat. Lisan ini kan bentuknya kecil, tapi wajibmu ya dosanya besar. Bentuknya kecil ya, tak berulang, tetapi kalau udah ngata, kata orang Betawi ya, kalau udah keluar itu ucapan
bahkan lebih dahsyat daripada pembunuhan. Dalam Al-Quran dikatakan al-fitnatu asyaddu minaz fitnah. Itu keluar dari mana? Terjadinya peperangan, terjadinya permusuhan, terjadinya pembunuhan, terjadinya huru-hara karena salah berbicara. Maka siapa orang yang pengen selamat, kata Nabi Muhammad SAW, lazimilah banyak dia. Maka surah Al-Mulk, siapa orang yang banyak bicara, surah Al-Mulk, maka pasti banyak salahnya, karena pasti banyak keplesetnya. Kalau orang udah banyak salah, pasti banyak dosa. Jadi gampang kalau mengukur kemampuan orang, karakter orang. Jadi kalau orang banyak bicara, bisa kita tebak ini orang banyak bohongnya. Ya, bukti 5 tahun sekali. Ya, kan orang banyak bicara itu. Ya, bicara ini, bicara itu, bicara ini, bicara itu. Faktanya, buktinya, ya tidak pernah dilaksanakan. Ntar 5 tahun lagi baru banyak bicara. Ya kan? Kita bukti. Ya, banyak bohongnya. Kemudian bahkan Al-Ustaz Al-Qushairi rahimahullah ta'ala yaqul, berkata Al-Imam Al-Ustaz Al-Qushairi, innama asarul qawm as-sukut lima alimu annal kalama minal afati, bahwa para ulama-ulama terdahulu lebih mendahulukan diam daripada banyak berbicara. Lima alimu, karena mereka mengetahui annal kalama, bahwa sesungguhnya banyak berbicara itu minal afati, sebagian dari hal yang membahayakan. Jadi para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, ini lebih banyak diam ketimbang bicara. Kalau kita lihat para guru-guru, para kiai-kiai di pondok pesantren, ya mereka banyak diam, bicaranya mereka untuk mendidik para santri, mengajarkan para santri, mengajak masyarakat pada kebaikan. Ya, tidak mereka gunakan lisan mereka pada hal-hal yang akan membahayakan orang lain. Intinya tidak berbicara kecuali memang dorongan daripada syariat. Summa lama fihi min hadin nafas, karena juga kata mereka bahwa berbicara itu min hadin nafas, termasuk dari bagian dorongan hawa nafsu. Ternyata orang banyak bicara unsurnya karena memang ada dorongan hawa nafsu. Kalau nggak pengen dipuji, ya ada sesuatu yang ingin dia harapkan dari banyaknya bicaranya. Ya, contohnya 5 tahunan sekali dia banyak bicara, tujuannya apa? Umbar janji, tujuannya apa? Biar dipilih. Ya, tuh ternyata banyak bicara itu min hadin nafs, termasuk dari dorongan hawa nafsu. Kita mau di depan orang bicara tentang politik, bla 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 bla, biar dikata kita hebat, tahu ilmunya dan sebagainya, bicara ini bla 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 dan sebagainya. Bullshit, ya, itu termasuk dari bagian dorongan hawa nafsu. Berarti ada sesuatu yang dia cari, entah itu ujian, ya, jabatan, atau kedudukan. Ya, termasuk dari bagian hawa nafsu. Makanya para ulama sekali lagi tidak berbicara kecuali dorongan syariat. Berarti kalau sudah tuntutan syariat, bicaranya ibadah. Bedanya di sini. Kalau udah bicaranya dorongan syariat, berarti setiap kata yang keluar dari lisannya bernilai pahala. Karena syariat sudah menganjurkan. Kayak jangan kita mudah yang namanya mengumbar daripada lisan kita. Bahkan dalam hadis dari Muhammad SAW
kita sering dengar bahwa dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sudah jelas. Siapa orang yang beriman kepada hari Allah dan hari akhir, maka berbicaralah pada hal-hal yang baik. Falyaqul khairan. Kalau yang tidak mampu dia berbicara baik, udah lebih baik diam. As-sukutu salamah. Diam itu lebih selamat. Ya, diam itu lebih selamat. Kemudian wa kana asy-syaikh Abu Bakar bin Iyas rahimahullah taala yaqul, berkata asy-syaikh Abu Bakar bin Iyas, wa kasratul kalam tamshibul hasanati kama tamshibul ardi bu'dal ma'i, bahwa banyaknya berbicara itu akan menghabiskan tamshibul hasanat, akan meresap, menghabiskan dari kebaikan-kebaikan kita, kama tamshibul ardi bu'dal ma'i, seperti hanya meresapnya bumi pada air yang jaraknya jauh. Berarti bisa menghancur lemburkan daripada pahala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dari banyaknya berbicara. Apalagi yang kita bicarakan ini orang lain, ghibah, hasud, ya, itu sudah bahaya, sudah diurus kepada perbuatan dosa. Seperti halnya ya api yang melahap atau yang membakar, kayu bakar, habis pahala kita dikarenakan kita mudahnya mengumbar dari yang namanya berbicara. Ya. Jadi harus betul-betul kita pikirkan ketika kita ingin berbicara, manfaat dan mudarat dari apa yang kita keluarkan dari ucapan kita, kita harus dipertimbangkan. Ya, kalaupun di situ ada kebaikan, tetapi kalau nilai mudarat yang lebih besar, ya, atau di situ ada mudaratnya tapi kecil, lebih banyak maslahatnya, ini perlu betul-betul kita pertimbangkan setiap apapun yang ingin kita lakukan, baik dari ucapan-ucapan kita, apalagi dari tindakan-tindakan kita. Wa kana al-Fudail rahimahullah ta'ala yaqul, berkata Imam Fudail bin Iyad, man adda kalamu min amalihi, siapa orang yang kepengen ucapannya itu termasuk bagian dari amal baiknya, berarti bernilai pahala, qalla kalamu, maka dia akan mempersedikitkan yang namanya berbicara. Tidaklah berbicara kecuali dalam rangka tuntutan syariat. Ya, jadi kalau ulama itu kalau berbicara qala Allah, qala Rasulullah, qala ulama, tidak terlepas dari itu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ulama. Ya, selain dari itu mereka berusaha untuk tidak berbicara secukupnya dan seperlunya. Ya, karena setiap kata yang keluar dari lisan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma warasu al-hikmah illa bis-sidqi wat tafakkur wal wara'. Tidaklah para ulama mewariskan pada hikmah, ya, kecuali dengan banyak diam, banyak berpikir, dan ini tiga hal agar kita mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, banyak ya,
diamnya bukan karena bengong. Diamnya kita gunakan untuk berzikir kepada Allah dan bertafakkur, berpikir. Ya, at-tafakkur fi-sya'ah khairun min ibadati sya'ah. Berpikir sesaat satu jam itu lebih utama daripada ibadah satu tahun. Berpikir, ya, tafakkur, berpikir tentang kebesaran Allah, berpikir tentang makhluk Allah, berpikir tentang ilmu Allah, berpikir apapun dengan pikiran-pikiran yang positif, bukan banyak pikiran. Pernah saya sampaikan beda antara berpikir sama banyak pikiran. Kalau orang banyak pikiran bisa stres, lama-lama mati karena banyak pikiran, darahnya naik, ya, karena pembuluh darahnya pecah karena banyak pikiran. Tapi kalau orang tafakkur, berpikir sehat, dia selalu berpikir, dia selalu setiap harinya bagaimana bisa melakukan kebaikan untuk orang lain, bagaimana kemaslahatan umat dia pikirkan, bagaimana dakwah ilallah dia pikirkan, ya, selalu berpikir kepada hal-hal yang baik, ya, berpikir tentang kebesaran Allah, karena hikmahnya luar biasa. Orang banyak bertafakkur akan lebih mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memiliki yang namanya sensitivitas dalam hatinya, ya. Banyak dia digunakan dengan banyak berpikir, kemudian diiringi dengan waro. Apa waro? Berhati-hati, itu waro. Jadi waro itu ada tingkatannya. Kalau waronya kita udah pokoknya apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan, selesai. Waro itu orang yang hidupnya selalu berhati-hati, tidaklah mereka melakukan satu ucapan atau tindakan kecuali mereka sudah mengetahui dasar ilmunya. Itu orang waro, ya, tidak sembrono dan tidak sembarangan di dalam melakukan satu perbuatan. Dipikirin dulu, ya, kemaslahatan dan madaratnya. Ini 3 kunci agar kita mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak diam, kemudian banyak berpikir, kemudian berusaha untuk menanamkan sifat wara' di dalam diri kita. Kemudian wa ma warasul al-hikmah illa bisiddi wat tafakkur wal wara' fil nutqi asyaddu minhu fil luqmah wasyab. Wal wara'u bil nutqi asyaddu minhu fil luqmah wasyab. Bahkan para ulama, ya, di dalam kehati-hatiannya di dalam masalah ucapan ini lebih diperhatikan daripada kehati-hatiannya di dalam masalah makanan dan masalah pakaian. Maksudnya mereka betul-betul memperhatikan masalah lisannya, lebih porsinya dibesarkan kehati-hatiannya daripada pada masalah makanan dan pakaian. Karena dampak yang akan ditimbulkan oleh lisan ini akan beretek kemana-mana, ya, dibanding hanya makanan. Kalau makanan itu dampaknya ke kita akan malas ibadah. Tapi kalau lisan itu dampak bahayanya bukan hanya diri kita, tapi bisa beretek kepada yang lain. Anda salah berfatwa, misalkan Anda salah di dalam mengajak orang, itu kok bisa bahayanya
luar biasa. Dulu sesat dan menyesat. Ya, apalagi zaman era seperti sekarang ini, siapapun sekarang bisa jadi ustaz, ya, bisa jadi dulu dakwah, ya, yang penting modal dia berani berbicara di forum, over suaranya gede, takbirullah akbar, misalnya ajak orang begini, ya, siapapun sekarang bisa. Nah, padahal ya, kalau kita sakit pasti berobatnya ke rumah sakit atau dokter yang memang ahli dalam masalah penyakit. Kalau sakit kritis, semuanya ada bidangnya dan semuanya ada keahlian. Ya, ini paham ya. Bahayanya sangat luar biasa dibanding ya masalah makanan dan pakaian. Waqad ajma'u ala anna al-anwari ar-rabbaniyah, dan ulama bersepakat bahwa an-nur ar-rabbaniyah, cahaya ilahiyah, takhruju min qalbil murid, akan keluar dari hati seorang murid idza takallama ketika berbicara pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka cahaya ilahiyah yang ada di seorang murid ini akan keluar dari dirinya ketika orang tersebut banyak bicara pada hal-hal yang tidak ada manfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Seseorang dikatakan Islamnya baik, Islamnya sempurna ketika dia sudah mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Tarkuhu ma la ya'ni. Jadi orang cerdas ya, orang cerdas itu ya setiap tindakannya dan ucapannya pasti ada bernilai. Paling minim itu bernilai dunia untuk kita. Dan kita kan aktivitas kita, keseharian kita untuk manfaat dunia kita enggak dapat, apalagi kalau orang hebat, setiap gerak mereka, setiap ucap mereka pasti ada kemanfaatan, walaupun itu hanya manfaat dunia. Kalau bahasa orang Jepang mah tiada hari tiada waktu kecuali buah. Mereka bagaimana setiap yang mereka lakukan, ya, bahkan yang mereka ucapkan bernilai umat. Kalau kita bagaimana dia dapat manfaat dunia, dapat akhirat juga dapat. Itu orang cerdas. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, kalau kita banyak waktu kita habiskan pada hal yang tidak ada manfaatnya, ya, pada hal yang tidak ada manfaatnya. Kadang bingung mau ngapain, kan gitu. Lebih bingung. Anda bisa wirid, Anda bisa sholat, Anda bisa zikir, Anda bisa baca Al-Quran, kok bingung ngabisin waktu itu? Ya, pagi-pagi ya mau tidur, sholat subuh jamaah, ya minum kopi, ya rokok, bingung apa lagi bingung kan? Wirid, ya sholat duha, baca Quran. Kalau memang yang sudah tidak ada kegiatan di pagi hari, isi kegiatan Anda dengan hal-hal yang positif, yang Anda bisa mendapatkan kemanfaatan, baik itu manfaat dunia, terlebih kalau manfaat akhirat. Jadi nggak usah bingung ngabisin waktu. Ini bingung mau ngapain? Ya, baca Al-Quran malas itu, karena sudah nafsu kita menguasai. Jadi baca Al-Quran malas, zikir malas, ya. Intinya yang enak berarti kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu kita. Sampai untuk menghabiskan waktu aja sampai bingung. Ada yang gitu. Ada banyak bingung ngapain, banyak bingung. Quran nganggur, Quran nganggur. Nggak usah bingung.
Ustaz. Ya, dari awal, dari ikra, makharijul hurufnya, tajwidnya, biar ngajinya benar, biar bisa ngaji benar, biar bisa ngaji sendiri, belajar, dapat pahala. Ya, ada kata terlambat dalam kita menuntut ilmu. Kalau kita punya keinginan dan itu keinginan baik, laksanakan. Ya, berarti Allah sudah memberikan jalan kepada kita untuk menuju surganya Allah. Man sa'alallah, siapa orang yang memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan untuk menuju surga. Kan begitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Wa yasiru qalbuhu mudliman, orang yang banyak bicara pertama nur robbaniyah akan keluar dari dirinya. Ya. Yang kedua hatinya akan menjadi gelap, hidupnya sumpah. Ya. Wa annahu mata in hadam rukun min arkanit tariq. Ya. Ya. Kemudian apabila kita betul-betul memahami dari 4 cara ini di dalam melawan hawa nafsu kita, insya Allah kita akan selamat dari yang namanya dorongan hawa nafsu. Yang pertama pada bahasan kita adalah al-jub, yaitu berusaha untuk mengurangi porsi makan. Yang kedua as-sahrul layali, ya, banyak-banyak melek malam. Yang ketiga as-sumtu, banyak diam. Yang keempat al-uzlah, banyak diam diri di rumah. Ya, kalau uzlahnya orang dulu ke gunung, ya. Nah kalau orang sekarang banyak diam diri di rumah, karena di luar itu banyak bahaya yang selalu menimpa kita, banyak mudaratnya, ya. Tapi diamnya sekarang di rumah, orang juga banyak mudaratnya karena ada HP. Ya, ya serba salah, keluar salah, di rumah dapat salah. Maka gunakan yang namanya itu HP, ya, sebijak mungkin. Sesuatu yang berkembang seperti sekarang ini, ya, banyak manfaatnya, tapi juga banyak mudaratnya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan, menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau perlu sebelum main HP doa dulu. Ya, berlindung dari godaan syaitan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung di kalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, min syarri, dari keburukan ma khalaq, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ini dari seluruh makhluk Allah. HP termasuk bagian dari makhluk Allah, karena terbuat dari unsur bumi. Maka ketika kita baca main HP, kita berlindung dari keburukan yang namanya HP. Insya Allah, ya Allah akan jauhkan dari hal-hal yang negatif. Ini penting, ya. Hidup di zaman seperti sekarang ini, kita harus betul-betul bisa memilih bagaimana dalam kita bergaul, bagaimana dalam kita berinteraksi dengan masyarakat. Jangan sampai, ya, kita termasuk bagian orang-orang yang, ya, ternyata apa yang dia lakukan jauh dari tuntutan syariat. Kita kan kepengennya hidup bahagia, sejahtera. Itu kan cita-cita orang. Hidup bahagia, sejahtera. Orang bahagia bagaimana sih? Ya, bahagia itu bagaimana sih? Dalam hadis Nabi katakan, arba'un min sa'adatil mar'i, 4 hal yang bisa menjadikan seseorang menjadi bahagia di dunia akhirat. Yang pertama, ya, wazawjatuhu sholihatan, memiliki pasangan hidup yang saleh dan salehah. Ya,
pasangan hidupnya soleh dan soleha, suaminya soleh, istrinya soleha. Ciri-ciri orang dapat kebahagiaan. Ya, jadi bahagia itu bukan dengan harta. Ya, ada yang bilang orang bahagia itu kalau punya banyak, belum tentu. Bisa jadi dan belum tentu. Tapi bukan ukuran berarti. Karena banyak orang duitnya banyak, hidupnya nggak bahagia. Ya ada juga orang duitnya banyak, berarti itu bukan ukuran. Ya, ada yang bilang jabatannya tinggi, belum tentu. Ada orang yang jabatannya tinggi hidupnya bahagia, ada juga yang tidak bahagia, berarti bukan ukuran. Ukuran pertama adalah memiliki pasangan hidup saleh dan saleh. Mahwa saleh, apa sih saleh itu? Kita sudah. Walladzi ya'rifu bi huquqillahi wa huquqi ibadihi, yaitu orang-orang yang memahami tentang hak-hak Allah dan hak-haknya hamba Allah. Berarti memiliki hubungan baik dengan Allah, memiliki hubungan baik dengan sesama makhluk Allah. Itulah orang saleh. Ada orang ibadahnya rajin, jamaahnya rajin, puasanya rajin, tahajudnya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi rumah tetangga nggak pernah sama, ya berantem dulu sama teman, berantem dulu sama tetangga, sebagainya. Bukan orang soleh, bukan orang soleh. Karena orang soleh adalah dijadi dihukukillah, dia mengetahui hak-hak Allah yang harus ditunaikan dan juga hak-hak makhluknya harus ditunaikan. Ya, jangan kita egois, ibadah kita rajin, puasa rajin, tapi tidak peduli dengan tetangga, tidak peduli dengan sekitar, mau makan apa, bukan urusan kita. Berarti bukan orang soleh, bukan orang soleh. Ada juga orang yang baik, mau tetangga baik, mau kerabat baik, mau keluarga baik, tidak pernah sholat setahun sekali, kalau sholat Idul Fitri, belum sholat juga. Ya, walaupun orang yang baik, sering ngasih duit, ya, nyantunin, ya, bangun masjid, tapi nggak pernah ibadah, ya, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, bukan orang soleh. Ya, bukan orang soleh. Orang soleh adalah orang yang memiliki hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik kepada makhluk-makhluk Allah. Itulah orang soleh. Nah, kalau kita punya pasangan orang yang kayak begitu, kitanya soleh, bisa kita soleh, ada bahagia dunia. Ada orang yang begitu, ya, bininya rajin ibadah, taat sama suami, sama tetangga baik, gak pernah nyakit hati tetangga, suaminya juga begitu, warga idaman. Ya, ini suaminya bawel, tetangga berantem, sama suami melawan, itu pusing suaminya ngeladenin bininya. Ada yang kayak begitu ya. Itulah kehidupan. Ya, jadi orang bahagia itu tidak dengan harta atau jabatan. Maka kita ciptakan, nanti kan kita akan menciptakan lingkungan yang soleh dan soleh. Kita ciptakan, kita berikan pemahaman kepada lingkungan kita, ya, agar mereka menjadi orang yang baik di mata Allah, baik juga di mata makhluk-makhluk Allah. Nih yang pertama, ada babul bin sa'adat, empat hal, ya, yang menjadikan seseorang bahagia. Yang kedua apa? Wa auladuhu, ya, abrar, memiliki keturunan anak yang abrar, yang bakti sama orang tua, dan selalu mendoakan orang tua, anak yang soleh dan soleha. Emaknya soleha, bapaknya soleha, anaknya benar mantap. Kan ada bapaknya rajin ibadah, emaknya rajin ibadah, anaknya banget pusing. Itu tetap bakal bahagia itu menganggap ya. Waduh, mikirin anak lu pusing, gak bahagia, ya, gak bakal bahagia. Entah dia rajin kayak apa ibadahnya, ya. Tapi kalau anaknya bengal, pusing mikirin anak, ya, pusing mikirin anak.
kita ibadah haji, pilih haji, anak baik, nurut-nurut, tenang deh. Ya. Yang kedua, memiliki auladuhu abrar. Yang ketiga, ya wa khulatahu sholihin. Hidup berada di lingkungan yang baik-baik. Pasangan hidup soleh, anaknya baik-baik, lingkungannya juga baik-baik, sempurna udah kita. Ya, karena anil mar'i la tas'al wasal al-qarin ini dari seseorang jangan tanya ini orang bagaimana karakternya, ini orang bagaimana sifatnya. Kalau pengen tahu bagaimana karakter orang, lihat bagaimana dia berteman, lihat teman duduknya dan temannya sama siapa. Fa'inal qarina bil qarin yang tadi, karena orang akan mengikuti kepada teman duduknya. Anil mar'i la tas'al, dalam kitab tadi mengajar dikatakan. Ya, kalau kita pengen tahu bagaimana karakter orang, bagaimana keseharian orang baik atau bukan, jangan lihat orangnya, lihat dia duduknya sama siapa. Lihat teman duduk. Fa'inal qarina bil qarin, karena yang namanya teman duduk pasti akan mengikuti teman yang dia sering berkumpul bersamanya. Fa'in kana ada syar, kalau temannya ini punya sifat buruk, ya baca dia buru-buru tinggalkan, jauhkan, jangan dulu sama orang baik. Ya, fa'in kana ada syar, baca dia usul. Fa'in kana ada khair, kalau orang teman duduknya adalah orang-orang baik, maka dia akan ikut mendapatkan kebaikan. Apalagi anak-anak kita, karena lingkungan itu hampir 80% mempengaruhi pola pikir seseorang. Ya, lingkungan. Maka ciptakan lingkungan yang baik. Pesantren, kita kalau di sini ribet. Gaulnya mana yang kagak ini ribut. Hampir 80% mempengaruhi pola pikir ya seseorang yang namanya lingkungan. Ya, ini penting bagi kita untuk kita pahami agar kita semua termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih bahagia di akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Nabi alimna alladhi yanfa'u baqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ma'al qadri muta wa dzakara wa bikna bikum bima tartabi qawlan wa bi'lan kurama wa rasulul kula halalan daima wa akhillat qawlan wa akhtar khair wa kullu syarrin wa sallallahu alaihi wasallam. Amin Allah. Wa qira bil qalbi qalbi wa qiyana rabbana qulati wa qula anta qiyana rasulul manad wa bir wasdur anta akraman syatara wa salatu wa itahu sallallahu wa alhamdulillah wa barak bi kitabillah syifa wa ala ali karamin surah wa rasul masabil wa qina bi hudak waja'alna ya sabiri taqwa walina wa yusib wa taj'alna min khalaqa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma wa tahiyyatu ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.